ketika ruh berpisah dari jasadnya. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dari Al-Manhal dari Zadan bin Al-Bara bin Azib bahwa ia berkata, kami pernah pergi bersama Rasulullah untuk mengantar jenazah. Kami diam dan tenang laksana di atas kepala kami terdapat seekor burung. Sambil menguburkan jenazah tersebut, beliau berkata, aku berlindung diri kepada Allah dari siksa kubur. Beliau mengucapkannya 3 kali. Selanjutnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang beriman jika akan pindah ke alam akhirat, maka para malaikat pun turun kepadanya. Wajah mereka seperti matahari, dan setiap dari mereka membawa wewangian dari surga dan kain kafan. Mereka duduk di dekat orang yang beriman sebatas pandangan. Kemudian malaikat pencabut nyawa duduk di dekat kepalanya dan berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan keridaan Allah. Rasulullah kemudian bersabda, ruh orang beriman pun keluar dari jasadnya seperti halnya air keluar dari mulut teko. Malaikat pencabut nyawa segera mengambilnya. Ketika ruh orang itu telah berada dalam genggamannya, para malaikat yang lain tidak membiarkan ruh orang beriman itu berada di tangan malaikat pencabut nyawa sekejap mata, hingga kemudian mereka mengambilnya dan menaruhnya di atas kain kafan surga dan wewangian tersebut. Dari ruh orang beriman, keluarlah wewangian paling harum yang pernah ada di bumi. Kata Rasulullah selanjutnya, kemudian para malaikat naik membawa ruh orang beriman, dan setiap kali mereka melewati para malaikat, maka mereka bertanya, ruh siapa yang harum ini? Mereka menjawab, ini adalah si Fulan bin Fulan, sembari menyebutkan nama terbaik yang pernah menjadi sebutannya ketika di dunia. Hingga kemudian mereka berhenti di langit kedua. Mereka minta dibukakan bagi ruh tersebut, kemudian dibukakanlah untuknya. Ruh tersebut disambut seluruh makhluk di langit kedua, dan mereka mendekatkan ruh tersebut ke langit berikutnya, hingga mereka membawa ruh itu tiba di langit di mana Allah berada. Allah kemudian berfirman, tuliskan kitab hambaku ini dalam Illiyin, lalu kembalikanlah ia ke bumi. Sebab dari bumi itulah kami menciptakan mereka, ke dalamnya kami kembalikan mereka, dan darinya pula kami keluarkan mereka sekali lagi. Selanjutnya Rasulullah bersabda, dan sesungguhnya orang kafir itu, jika meninggal dunia menuju ke akhirat, maka para malaikat turun kepadanya dari langit dengan wajah yang hitam dan membawa kain kafan kasar. Malaikat pencabut nyawa datang kepadanya dan duduk di dekat kepalanya lantas berkata, wahai ruh yang kotor, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan dari Allah. Lalu ruhnya berpisah dari jasadnya, dan malaikat mencabutnya seperti mencabut besi pembakar dari wol yang basah. Selanjutnya malaikat pencabut nyawa mengambilnya, dan jika sudah ia ambil, maka para malaikat yang lain tidak membiarkan ruh tersebut di tangannya sekejap mata, hingga kemudian mereka meletakkannya di dalam kain kasar tersebut. Daripadanya keluar bau paling busuk yang pernah ada di muka bumi. Para malaikat membawanya naik, dan setiap kali mereka melewati malaikat, mereka bertanya, ruh busuk siapa ini? Para malaikat menjawab, ini adalah si Fulan bin Fulan, sembari menyebutkan sejelek-jeleknya nama yang dialamatkan kepadanya ketika di dunia. Ruh itu terus dibawa naik hingga sampai ke langit dunia. Ia meminta agar pintu langit itu dibuka, namun tidak juga dibukakan untuknya. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Surah Al-A'raf ayat 40. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berkata, tuliskan kitabnya di Sijjin, di bumi yang terbawah, lalu ruh tersebut dilemparkan begitu saja. Selanjutnya Rasulullah membacakan firman Allah, barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 31. Wallahu a'lam bissawab.